Aduh, Anies lagi, Anies lagi. Kadang saya bingung. Ini isu geopolitik serius, tapi cara membacanya kok seperti membaca panggung debat moral saja. Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian. Mas Anies bilang Indonesia lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Betul, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi justru karena itu Indonesia sejak awal memilih politik luar negeri bebas dan aktif. Gagasan yang dulu dijelaskan oleh Muhammad Hatta. Bebas artinya tidak terikat pada blok kekuatan manapun. Aktif artinya Indonesia tetap hadir dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang diperdebatkan tentang Board of Peace. Masalahnya, narasi yang dibangun seolah-olah Indonesia ikut Board of Peace lalu otomatis melegitimasi semua agenda di dalamnya. Padahal dalam diplomasi internasional itu dua hal yang sangat-sangat berbeda, Mas Anies. Kehadiran dalam forum tidak sama dengan persetujuan terhadap semua keputusan. Coba lihat, berbagai forum global yang diikuti oleh Indonesia. Indonesia aktif di Association of Southeast Asian Nation. Indonesia juga terlibat dalam Organization of Islamic Cooperation. Bahkan sejak lama Indonesia ikut membangun solidaritas negara berkembang lewat non-aligned movement. Di forum-forum seperti itu, tidak semua negara selalu sepakat satu sama lain, Mas Anies. Tapi mereka tetap duduk bersama. Kenapa? Karena diplomasi global memang bekerja seperti itu. Sekarang soal posisi Indonesia di Board of Peace harus dilihat dengan jernih tentunya. Board of Peace bukan aliansi militer, bukan juga fakta yang mengikat kedaulatan negara. Forum seperti ini pada dasarnya ruang diplomasi dan konsultasi. Artinya Indonesia hadir bukan untuk tunduk, Indonesia hadir untuk menyampaikan kepentingannya sendiri. Kalau semua forum internasional yang diprakarsai negara besar langsung kita curigai lalu kita tolak, maka logika sederhananya Indonesia akan semakin sering berada di luar. Sementara keputusan global tetap dibuat oleh negara-negara yang hadir di dalam. Dan dalam geopolitik, negara yang tidak duduk di meja perundingan biasanya hanya punya satu peran. Bukan sebagai penentu, tapi sebagai penonton. Makanya kadang saya juga berpikir, untung Indonesia tidak dipimpin oleh orang yang melihat geopolitik dunia sesederhana ini, karena urusan global tidak bisa dipahami seperti retorika panggung politik, Mas Anies. Dunia ini soal kepentingan, strategi, dan negosiasi. Nah, jadi begitu, Mas Anies. Kadang yang perlu diperbaiki bukan soal posisi Indonesia di forum dunia, tapi cara membaca geopolitik yang terlalu sederhana.